Shalom adik-adik. Ya, hari ini kita bertemu lagi. Kita akan belajar agama Kristen ya adik-adik ya. Nah, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa ya adik-adik ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini kami akan belajar agama Kristen. Tuhan tolong berkati agar kami boleh belajar dengan baik. Kiranya Roh-Mu yang kudus saja yang memampukan adik-adik untuk boleh mengerti akan pelajaran hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini kakak akan memberikan pelajaran tentang Raja Saul dan Daud. Nah adik-adik ya, ceritanya seperti yang minggu lalu, masih ingat? Raja siapa namanya? Iya betul, Raja Saul. Ya adik-adik ya, Raja Saul ya, cerita yang minggu lalu dia sudah melakukan kesalahan. Dia melanggar perintah Tuhan ya ketika berperang melawan Amalek ya. Kan Tuhan bilang bahwa tidak boleh membawa apapun dari milik bangsa Amalek, semua harus dimusnahkan. Tetapi ketika mereka menang berperang melawan Amalek, wah Raja Saul membawa ternak-ternak orang Amalek ya, hewan-hewannya orang Amalek, tentara orang Amalek, dan juga Raja Amalek dibawa ke Israel. Nah itu sebuah pelanggaran, kesalahan yang dilakukan oleh Saul. Ya oleh karena itu Tuhan tidak lagi berkenan kepada Saul. Tuhan tidak mau lagi Saul menjadi raja. Jadi Allah menyuruh Nabi Samuel untuk pergi mencari pengganti Raja Saul. Nah, Tuhan menyuruh Nabi Samuel pergi ke rumah Bapak Isai. Karena nanti salah satu anak Bapak Isai yang akan menggantikan Raja Saul. Ya, lalu pergilah Nabi Samuel ke rumah Bapak Isai. Ya, Nabi Samuel bertanya kepada Bapak Isai, ada berapa anak-anaknya? Lalu Bapak Isai bilang bahwa anak-anaknya ada 8. Ya, yang ada di rumah ada 7. Ya, tapi yang bungsu tidak ada di rumah. Nah, jadinya Bapak Isai membawa anak-anaknya satu persatu dipertemukan kepada Nabi Samuel. Nah, yang pertama dilihat, wah kayaknya ini nih katanya Nabi Samuel, karena badannya gagah, ya dia pantas menjadi raja. Tetapi ternyata kata Allah bukan yang itu katanya. Lalu yang kedua lagi, anaknya yang kedua, dipikir Nabi Samuel, wah yang ini nih, karena juga gagah badannya. Ternyata bukan itu juga adik-adik. Sampai anaknya yang ketujuh, ternyata bukan semua. Ya bukan itu pilihan dari Tuhan. Nah ternyata anak Bapak Isai yang bungsu. Siapa namanya? Masih ingat? Yang berhasil melawan Goliat? Ada yang ingat? Ya betul, namanya Daud. Ya Daud adalah anak bungsu Bapak Isai. Dia bekerja sebagai gembala. Ya, dia menggembalakan, menjaga ternak-ternak domba-domba dari ayahnya. Ya, akhirnya dipanggillah Daud untuk menghadap Nabi Samuel. Nah, Daud ini masih remaja adik-adik. Ya, masih muda, masih kecil. Ya, tapi Tuhan berkenan. Dia akan menggantikan Raja Saul. Akhirnya Nabi Samuel mengurapi Daud. Ya, nanti akan menjadi raja. Akhirnya Nabi Samuel pulang ke Israel. Nah, adik-adik, di Israel, Raja Saul ini kan Tuhan tidak lagi berkenan kepada Raja Saul ya. Sehingga Tuhan mengirimkan roh jahat ke dalam tubuhnya Raja Saul. Ya, kalau roh jahat mengganggu Raja Saul, lalu badannya nggak enak, maunya marah-marah, ya.
nggak bisa tidur Raja Saulnya ya. Sampai akhirnya Raja Saul memanggil tentara-tentaranya. Dia bilang, ayo kalian harus mencari orang yang bisa menghibur aku, ya, orang yang bisa membuat aku tenang, ya. Tentaranya terus bilang, oh, aku dengar ada seorang muda yang pandai bermain kecapi adik-adik. Ya, kecapi itu sebuah alat musik ya. Nah, nanti kalau dia memainkan alat kecapi, pasti raja akan merasa tenang karena mendengar alat kecapinya dimainkan oleh orang itu. Lalu raja memerintahkan tentara untuk mencari siapa yang bisa bermain kecapi itu. Nah, pergilah tentara itu tadi. Nah, ternyata adalah Daud adik-adik yang pintar bermain kecapi. Akhirnya tentara-tentara itu pergi ke rumah Bapak Isai. Ya, dia meminta supaya Daud tinggal di Israel ya, di istana Raja Saul. Nah, akhirnya Bapak Isai menyuruh Daud untuk pergi ke istana Raja Saul ya. Daud membawa keledai di mana di situ ada makanan-makanan yang akan dipersembahkan kepada Raja Saul. Akhirnya Daud berangkat ke istana Raja Saul. Nah, Raja Saul melihat Daud, dia senang kepada Daud adik-adik karena dia anak yang baik ya, anak yang ramah ya. Raja Saul akhirnya senang kepada Daud adik-adik. Nah, ternyata benar adik-adik. Ketika roh jahat datang mengganggu Raja Saul, ya Raja Saul tidak bisa tidur. Raja Saul juga tidak bisa duduk tenang. Ya, dia maunya marah-marah. Nah, akhirnya Daud datang memainkan kecapinya adik-adik. Nah, kalau sudah mendengar alat musik kecapinya yang dimainkan oleh Daud, Raja Saul mulai kembali tenang adik-adik ya. Lalu badannya juga rasanya enak ya. Nah, akhirnya setiap Raja Saul diganggu oleh roh jahat, Raja Saul memanggil Daud untuk memainkan kecapi buat dirinya. Ya, Daud sangat setia kepada Raja Saul ya. Dia mau membantu Raja Saul untuk mendapatkan ketenangan melalui permainan alat kecapinya. Ya, adik-adik, demikian pelajaran kita hari ini ya, yang mengajarkan bahwa kita juga harus mau seperti Daud ya, mau membantu Raja Saul ya dengan bermain kecapi sehingga Raja Saul kembali tenang. Ya, kita juga harus gitu ya adik-adik ya. Kita harus mau membantu orang-orang yang lagi kesusahan ya. Misalnya kita lihat mama kita lagi bekerja di dapur. Nah, kita juga harus mau membantu ya adik-adik ya. Kita lihat mama kita lagi menyapu lantai, kita juga harus mau membantu ya. Atau melihat kakak kita lagi bekerja, kita juga membantu ya. Nah, ini pelajaran kita hari ini adik-adik ya. Seperti biasa, kakak sudah memberikan media untuk nanti adik-adik kerjakan. Nanti di situ ada gambar Raja Saul dan juga Daud sedang memainkan kecapinya. Nanti adik-adik mewarnai yang baik ya, mewarnai yang bagus, yang rapih ya. Nah, kalau sudah nanti difoto hasilnya ya, dikirim ke grup WA kita. Minta tolong sama papa mamanya ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, demikian pelajaran kita hari ini. Kita akan menutup dengan berdoa. Yuk kita berdoa ya adik-adik ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pelajaran hari ini yang mengajarkan kepada kami bahwa kami harus mau membantu sesama kami
seperti Daud yang sudah membantu Raja Saul dengan bermain kecapi sehingga Raja Saul boleh kembali tenang. Tuhan tolong berkati agar kami juga mau membantu orang tua kami, membantu teman-teman kami, saudara kami, membantu sesama kami. Berkati adik-adik Tuhan agar mereka juga boleh tetap sehat. Tuhan yang menjaga, melindungi adik-adik. Demikian juga orang tua mereka, Tuhan berkati, berikan kesehatan yang baik, berkati juga usaha kerja mereka. Kakak-kakak di sekolah, Ibu Wiwi, Tuhan juga tolong berkati kami semua dengan kesehatan yang baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu pelajaran kita, pertemuan kita hari ini. Ya, kita tetap menjaga kesehatan. Ya, menjaga kesehatan, mau makan, mau berolahraga, mencuci tangan, ya, pakai masker kalau pergi-pergi, ya adik-adik ya, supaya kita tetap sehat. Adik-adik juga harus tetap semangat, ya, bersukacita. Karena Tuhan Yesus pasti akan selalu memberkati adik-adik dan kita semua. Ya adik-adik, sampai bertemu lagi minggu depan. Dadah.